Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Ihya Ulumuddin halaman 62 jilid 1. Wa aghlazu min hadza, adapun yang lebih parah daripada ini, ma rawa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mauqufan wa marfu'an, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal berupa hadis mauquf dan berupa hadis marfu, fi riwayatin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang satu riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda. Bagaimana sabdanya beliau? Min fitnatil alimi ayyakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk fitnahnya orang alim, kalam atau berbicara itu lebih disukai daripada mendengar. Ini biasanya fitnahnya orang yang sudah ngerti ilmu. Fitnahnya orang alim itu, dia lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Makanya kamu ini, meskipun ilmu kamu semakin banyak, maka berusahalah selalu menjadi pendengar terbaik. Tidak hanya menjadi pembicara terbaik, tapi malas mendengarkan orang lain. Berarti kamu ini orang alim yang terkena fitnah itu. Wa fil kalami tanmiqun wa ziyadatun la yu'manu ala sahibihi al-khata', wa fis sumti salamatun wa ilmun. Dalam ucapan ini, dalam kalam ini, itu terdapat penghiasan, waziyadatun, dan tambahan. Artinya gimana? Dalam kalam, dalam omongan, berkataan, berbicara itu ada penghiasan. Penghiasan itu apa maksudnya? Penghiasan retorika, ada tambahan biar bahasanya cantik. Wala yu'manu ala sahibihi al-khata'. Tidak ada jaminan keamanan kepada orang yang berbicara selamat daripada kesalahan. Wa fi sumti salamatun wa ilmun. Sementara dalam diam itu ada keselamatan dan ada pengetahuan. Coba, dari paragraf ini ada pesan yang luar biasa. Pesan ini lebih parah daripada kisahnya seorang yang melayani Nabi Musa, kemudian pada satu saat dia menjadi babi atau menjadi celeng, sebagaimana dalam kajian yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada sebenarnya yang lebih parah daripada itu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, di mana di situ Rasulullah bersabda, fitnahnya orang alim itu, ya toh, yang menjadi fitnah kepada orang alim itu, ia suka berbicara, lebih menyukai berbicara daripada mendengarkan. Karena dalam pembicaraan itu kenapa kok disukai? Kok lebih dicintai daripada mendengar? Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengurai, dalam pembicaraan itu biasanya ada sisipan bahasa, ada pengindahan retorika, yang mana pembicaranya tidak aman untuk jatuh dalam kesalahan. Tapi sementara coba diam, maka dalam diam itu ada keselamatan, juga ada ilmu. Artinya diam itu jelas selamat. Tapi orang yang berbicara, sahabat apapun ia berbicara, maka kemungkinan dia untuk tergelincir secara omongan itu sangat besar. Meskipun orang itu alim. Seperti itu.
Wa minal ulama, di antara orang alim itu man yahzunu ilmahu fala yuhibbu ayyujada inda ghairihi. Ada di antara para ulama itu, dia lebih suka untuk menyimpan ilmunya. Dia tidak disukai kalau ilmu itu berada pada orang lain. Akhirnya apa? Ya tidak mau diajarkan. Nanti malah dia juga alim seperti itu. Itu ada model ulama kayak gitu, ada. Au tahwuna bi syai'in min haqqihi ghadiba. Atau bukan ya, di atasnya ya. Fadzalika fid darkil awwali minan nar. Mohon maaf, saya baca baris yang kedua tadi. Orang yang model kayak gini, dia berada di bawah paling dasarnya neraka. Jadi ulama yang ia tidak mau nge-share ilmunya karena takut ada orang lain yang juga punya kekhususan dengan keilmuannya. Kenapa kamu tidak mau mengajarkan kita? Jangan, nantilah kamu tahu juga. Terus ya sudah, biar saya saja yang alim dunia ini dalam bab ini. Ulama model kayak gini fiddarkil awal minan nar. Ia berada pada intip. Intip opolek pakai bahasa Muturamat, kerek. Berada paling dasarnya neraka. Seperti itu. Ada juga sekarang ini ilmunya malah digratiskan, malah mau pamit pulang, malah cari uang begitu kan. Orangnya di belakang gitu. Seperti itu. Wa minal ulama may yakunu fi ilmi bi manzilati sultan. Nah, ini ada lagi. Di antara orang alim ini ada orang may yakunu fi ilmi bi manzilati sultan. In rudda alaihi syai'un min ilmihi au tahwuna bi syai'in min haqqihi ghadiba. Ada juga orang alim ini, dia itu memposisikan keilmuannya orang ini dalam keilmuannya memposisikan diri sebagaimana sultan atau raja. Sehingga misalnya ketika dikembalikan lagi apa yang sudah dia jadikan statement, informasi itu ketika dikembalikan ulang kepada dirinya, atau mereka menurunkan haknya dia sedikit saja, ia akan marah. Seperti itu. Ini orang alim ini yang ia tidak mau dikritik. Dia pernah mengatakan A, B, C, D, E, F misalnya. Kemudian pada satu waktu ada orang lain mengembalikan A, B, C, D, E, F itu. Kiai, Ustaz, katanya panjenengan kemarin A, B, C, D, E, F. Loh kok sampean malah melakukan A, B, C, D, E, F itu? Malah marah. Padahal itu pasal-pasal yang sudah diajarkan oleh beliau. Nah, yang model kayak gini, fadzalika fid darki tsani minan nar. Ia berada pada level yang kedua dari neraka. Jadi kalau tadi itu paling dasar itu adalah orang alim yang tidak mau mengajar, baru nanti ada lagi di atasnya sedikit orang alim yang ia bisa dikatakan tidak mau dikritik. Jadi ketika keilmuannya dikembalikan lagi, atau ada sesuatu yang menjadikan posisi beliau itu tercoreng, beliau ini orangnya marah. Nah, ini termasuk orang yang berada di kasta kedua di neraka. Bukan di surga ini, kasta kedua di neraka. Wa minal ulama may yaj'alu ilmahu wa gharaib hadithihi li ahli syarafi wal yasar. Ada di antara ulama ini adalah ulama yang ia menjadikan ilmunya atau kegariban pembicaraannya, kegariban hadisnya, hadis-hadis yang aneh-aneh, yang garib, yang jarang-jarang diketahui oleh orang itu, atau yang berbeda dari kalangan orang umum itu. Ternyata ulama ini bikin kasta dalam urusan keilmuannya.
hanya diberikan kepada orang-orang yang mulia, orang-orang yang memberikan kemudahan kepada dirinya. Kamu jangan ngaji ke saya, kamu orangnya tidak mulia, kamu ini orang kasta rendahan, tidak layak kamu dapat ilmu saya. Kamu ini orangnya, kamu orang mulia tapi kamu tidak cair kalau ngajari kamu ini. Nah misalnya seperti itu. Maka bagaimana? Wala yara ahlal hajati lahu ahlan fadzalika fid darki tsalits minan nar. Ia di samping itu ia juga tidak melihat ahlal hajati lahu ahlan. Orang yang punya kebutuhan dengan ilmu itu, dia tidak memandangnya sebagai orang yang layak mendapatkan pengetahuannya, sebagai orang yang ahli untuk mendapatkan ilmu itu. Padahal dia tahu ada orang sangat membutuhkan ilmu itu, sangat butuh. Jadi menurut dia tetap orang ini tidak layak untuk saya ajar. Kenapa? Dia tidak punya kemuliaan, dia tidak punya sesuatu yang membahagiakan dia, kenikmatan atau mungkin uang atau banyak faktor yang lain. Model kayak gini bagaimana? Fadzalika fid darki as-tsalits minan nar. Orang yang model kayak gini, ulama yang model kayak gini berada pada kasta ketiga di neraka. Jadi kita bahas ini ternyata ulama-ulama yang berada di kasta neraka, kasta pertama, kasta kedua, kasta ketiga. Coba, ini ulama loh, Mak. Apalagi orangnya bodoh, jelas itu masuk neraka. Ulamanya masuk neraka ini, Mak. Bagaimana agar ulama tidak masuk neraka? Yang mengamalkan. Itu orang mengamalkan masuk neraka, ya harus ikhlas. Ngaji Ihya ini memang betul-betul mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik. Seperti itu. Jadi kita ini kemudian tidak sembarangan, tidak semena-mena dalam bersikap atau apapun itulah, termasuk dalam ngaji, ibadah atau apapun itu. Wa minal ulama, di antara ulama itu juga ada mayyansabu nafsahu lil fuqih. Orang yang menempatkan dirinya untuk wilayah fatwa. Fayuftif bil khata'. Lalu ternyata ia berfatwa dengan kesalahan. Wallahu ta'ala yabghudul mutakallifin. Allah Ta'ala itu membenci orang-orang yang membuat paksaan, memaksakan diri. Orang tidak layak untuk berfatwa, kok malah dia memaksakan diri untuk megang jabatan fatwa. Ini kan orang memaksakan diri. Akhirnya apa? Yaitu fatwanya salah. Fadzalika fid darkir rabi'i minan nar. Orang yang model kayak gitu berada di level keempat, kasta keempat minan nari, dari neraka. Tinggal yang mau daftar, kamu mau darkul awal, darkul tsani, darkul tsalits, awarobihman, rahmat. Minta yang pertama, kedua, ketiga, keempat kamu. Ini semuanya neraka semua, tinggal pilih. Oh, ya. Jadi ada yang mau rahmat ini. Ya, tidak ada yang mau, berarti kamu cerdas, Mas. Kan begitu, Mas. Wa minal ulama may yatakallamu bi kalamil yahudi wan nasara liyaghzura bihi ilmuhu fadzalika fid darkil khamis minan nar. Ada juga ulama yang ia berbicaranya dengan pembicaraannya Yahudi dan Nasrani. Dia bicaranya hanya berbicara urusan keyahudian dan kenasranian. Tujuannya apa? Liyaghzura bihi ilmu. Agar ilmunya dengan ngomong bab itu, sehingga ilmunya itu kelihatannya banyak, atau menjadi banyak informasi yang ia miliki. Ya toh? Berarti ilmunya itu tidak dia gunakan sebenarnya. Malah dia sibuk berbicara terkait dengan hal-hal yang urusan Yahudi dan Nasrani. Orang yang model kayak gini juga bermasalah. Fadzalika fid darki al-khamisi minan nar. Ia termasuk orang yang berada di kasta keempat di neraka.
Tidak ada yang menarik ini mat ya. 1 sampai 5 tidak ada yang menarik. Ada yang menarik? Tidak ada. Wa minal ulama may yattakhidhu ilmahu muru'atan wa nubla. Ada juga orang alim itu yang ia mengambil ilmunya, ya, yang menjadikan ilmunya sebagai muru'ah, harga diri dan keagungan, wa dzikron finnas, dan kemudian agar selalu disebut, terkenal di kalangan manusia. Wah, dia jadikan ilmunya sebagai ajang pamer, harga diri, keagungan, wis. Kemudian agar terkenal, agar disebut oleh manusia di masanya. Fadzalika fid darki sadisi minan nar. Coba. Ulama pengen viral saja ya kayak gini nih. Fid darki sadis. Berada di kasta ke-6 di neraka. Wa minal ulama may yastafizuhu az-zahwu wal 'ujubu. Ada juga ulama itu adalah man yastafizuhu az-zahwu, ulama yang terkacaukan oleh kesombongannya, menjadi kacau dengan kesombongannya, wal 'ujubu, dan keujubannya, berbangga diri. Fa in wa'adha anafa, jika ia ngasih nasihat, anafa, ya keras sekali. Haram, tidak boleh, dosa, masuk neraka. Waduh, ini kacau ya toh. Jadi sebenarnya ulama yang terkacaukan oleh kesombongannya, kemudian terkacaukan oleh merasa dirinya sangat bangga sekali, ujub, ya, merasa besar. Yes. Wa in wa'adha anifa, jika ia ya toh, fa in wa'adha anafa, wa in wu'idha anifa, jika ia memberikan nasihat yaitu keras, jika ia dinasihati ia sombong. Itu kalau bermakna wu'idha. Kalau dibaca wa in wa'adha juga, jika ia menasihati anifa, ia sombong. Jadi orangnya ini kalau ngasih nasihat, orangnya ini sombong, atau orangnya ini keras, atau orangnya ini ketika memberikan nasihat keras, ketika dinasihati dia sombong. Kalau sombong berarti mau ndak dengan nasihat? Tidak mau seperti itu. La alla sawab wa in wu'idha anifa, jika dinasihati sombong. Fadzalika fid darki sabi'i minan nar. Orang yang model kayak gini berada di level ke-7 dari neraka. Jadi ini berbicara bagaimana tingkatan-tingkatan neraka, khusus spesialis neraka untuk para ulama. Ada di tingkatan pertama, tingkatan kedua, sampai tingkatan ke-7. Tergantung yang mau daftar silakan angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan ternyata. Rahmat tersenyum ini. Seperti itu. Fa'alaika ya akhi, maka harus bagimu wahai saudaraku, bisumti, diam. Tidak usah banyak omong kamu ini. Tidak usah kamu ini lebih menyukai ngomong. Kamu ini kalau suruh ngomong mantap, semangat. Tapi kalau suruh dengerin kamu malas. Maka dari itulah kamu diam, katanya Imam Al-Ghazali. Fabihi taghallubus syaitan, dengan diammu kamu sebenarnya sedang mengalahkan setan. Wa iyyaka an tadhaka, awas kamu tertawa. Ya, min ghairi ujubin, dengan tanpa merasa bangga, tanpa merasa ujub. Au tamshi fi ghairi arabin, atau kamu berjalan tapi tidak ada kebutuhan. Seperti itu. Jadi di sini sarannya Imam Al-Ghazali, diam saja kamu. Karena dengan diammu itu kamu sebenarnya
kamu sedang mengalahkan setan. Juga awas apa yang harus kita waspadai. Kamu berbicara, kamu tertawa, tapi kemudian tanpa ada keujuban, atau kamu berjalan, tapi di situ tidak ada kebutuhan dalam perjalanan kamu. Awas. Wa fi khabarin akhara, wallahu a'lam bis-shawab. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah.